Astagfirullahaladzim. Ini karena administrasinya tuh terlalu banyak ya teman-teman. Jadi memulai kegiatan itu harus ada screenshotnya. Kemudian nanti di akhir juga begitu. Sekarang itu karena temuan dari BPK kemarin, eh, kita harus menyertakan record juga sekarang. Jadi diperiksa tuh teman-teman, kekuatannya nyampe enggak selama 2 JP seperti itu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman yang di inspektorat mungkin tahu ya, tahu persis lah seperti apa ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu fasilitator pun apa eh, harus ini ya, harus nyiapin juga untuk administrasinya ya teman-teman. Baik, kita kenalan dulu ya, nama saya. Nama lengkapnya Radiatun Humaira, biasa dipanggil Humaira. Saya bekerja di Pusjar SKPP ini sudah berapa ya? 2018 tahun teman-teman. Jadi kalau dalam psikologi itu dia sudah memasuki masa dewasa awal ya teman-teman ya. Bukan remaja lagi ya. Saya pun ini salah satu yang udah mengalami 3 kali perubahan nomenklatur ya teman-teman ya. Dari awal saya masuk itu namanya apa? BKP 2A3 LAN, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Kajian Lembaga Administrasi Negara. Terus habis itu ganti Puslatbang Kode KDOD, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Nah, sekarang ganti lagi Pusjar SKPP, Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Pelayanan Publik. Jadi udah 3 kali teman-teman eh, berganti ya. Jadi udah lumayan nih usianya ya teman-teman, jelitak jelang 50 tahun ya teman-teman. Baik, apalagi ya kalau perkenalannya. Sudah menikah, suami saya PNS juga, guru olahraga di SMP Negeri 6 Samarinda. Terus anaknya 3 teman-teman. Em, kuliah 2, satu kuliah di UNS di Solo, jurusan sosiologi. Yang nomor 2 kuliah di UB, jurusan teknologi pangan. Yang ketiga masih mondok SMA kelas 1. Ya, mungkin ini sedikit ya teman-teman, apa, perkenalan dari saya. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah kenalan. Sekarang teman-teman lagi yang kenalan kali ya. Saya persilahkan, monggo siapa duluan nih? Silakan teman-teman. Gak usah malu-malu. Yuk, monggo. Perkenalkan Ibu, Oke. ya, mohon izin perkenalkan nama saya Nana Ramadewi, asal instansi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, itu sih Bu. Soalnya dari PPU juga Mbak Nana? Iya, Oh, cuma masih belum oh, lama juga tinggal di PPU. gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, Kelahiran oke. sini sih Bu, cuma besarnya di Kalteng. Oh, aduh, keliling ya. Iya. Oke, oke, oke. Baik, makasih Mbak Nana. Lanjut. Izin perkenalkan saya Pak Darmawan, asal instansi PT Puskesmas Maridan Penajam besar dan lahir di sini di Penajam Pasir Utara. Sekian Ibu. Mungkin Bapak Oke. bisa lanjut.
Ya, ya, ya. Ini ya Mas Panji ya, suaranya agak-agak ini ya. Agak-agak kurang jelas sih kalau di saya. Nggak tahu ya di tempat teman-teman, mudah-mudahan jelas aja ya. Ya, nggak apa-apa Mas Panji, makasih banyak ya. Tadi juga asalnya dari PPU ya Mas Panji ya. Oke, sekarang lanjut. Siapa lagi? Monggo. Izin Bu, Iya. kenalkan saya Rindu Desita dari UPT Puskesmas Petung. Oh. Jabatannya dokter ahli pertama. Untuk asalnya sendiri dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, cuman sudah pindah ke sini sekitaran 3 tahunan ke PPU. Oh, udah pindah di PPU ya. Kurang lebih 3 tahun. Iya, iya, iya. Kalau dari PPU sih, kalau ke Banjar mungkin agak deket ya. Iya, karena suami saya juga orang Banjar, Mbak. Tapi di Tanjung, makanya lebih dekat lagi ya. Udah perbatasannya Kaltim sama Kalsel. Cuma saya juga kayaknya belum pernah tuh ke mana tadi Kota Baru ya. Iya Kota Bu, Baru Kota tuh Baru. Kota Baru tuh berarti Batu Licin itu kah? Iya benar Bu. Hmm. Heeh. Iya katanya di sana itu ya daerah apa kayak pantai gitu ya, Iya laut benar Bu. laut gitu ya. Iya, Oke oke oke. Baik, makasih Mbak. Manggilnya Mbak Rindu ya. iya Bu, rindu. Oke oke, makasih Mbak Rindu. Lanjut, monggo. Izin Bu, Ya siap. perkenalkan nama saya Muhammad Adib. Untuk Mhm. penempatan di UPT Puskesmas Maridan, kalau aslinya Jawa Bu, cuma sebelumnya kerjanya di PPU memang. Oh, oh jadi sudah lama ya merantau di PPU ya. Ya Bu, lumayan lah. Alhamdulillah. Udah berkeluarga kah Mas Adi? Belum Bu, Oh iya iya iya. masih nyari nih Bu. Em, saya doakan semoga segera menemukan ya. Ya Bu, Amin, terima amin ya kasih. Rabbal Alamin. Ini doanya bagus loh bulan Ramadan. Iya, iya, iya. Makasih Mas Adib. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Izin Bu, Ya, siap. perkenalkan Bu, nama saya Tiger Setiawan. Saat ini bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama. Iya Mas, maaf Mas. Dari mana tadi Mas? Ini ditanya Ya, temen soalnya. ya Sudah Bu, sudah dari selesai sudah selesai convert belum katanya ya Allah. Saya tadi pagi kan habis handle itu pelatihan coaching. Saya bilang saya sampai siang aja, sekarang udah nggak bisa saya bilang. Itu nanyain recordnya ya Allah. Membuyarkan konsentrasi. Ya ya Mas Tigar, siap. saya Tiger Setiawan Bu, dari saya bekerja saat ini di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama. Oh, oh di inspektorat ya. Oh, Iya ini Bu. nanti kerjanya meriksa-meriksa gitu nanti itu. Iya, Bu. Semua SKPD ya diperiksa ya. Iya Bu. Baik-baik. Kalau asalnya emang dari PPU ya, Mas Tigar. Memang Manggil. dari PPU Bu. Oh, alhamdulillah ya. Ini kok saya Iya. manggilnya Mas Tigar gitu. Iya, Tiger Bu. Tiger. Bebas Baik, semua Tiger. makasih. Oke, lanjut. Mohon izin Bu memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Kapita Ergusya Putri, biasa dipanggil Pita. Untuk unit penempatan, saya bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja yang sebelumnya saya juga memang berhonor di Satpol PP, Bu. Di PPU juga ya. Iya, betul Bu, di PPU. Oke. Makasih Mbak Pita. Ya, Alhamdulillah ya. Lulus jadi ini CPNS, nggak jadi P3K. iya, Bu. Iya, iya, iya. Makasih. Lanjut. Mohon izin Bu, Ya, siap. izin memperkenalkan diri. Nama saya Fityan Hibatullah Hasan Albana.
biasa Aha. dipanggil Beben, Bu. Oh, Eh, saat ini saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Aha. Aslinya dari Bandung, Bu. Izin. Waduh, ini mah orang Jawa Barat ini. Siap, Bu. Merantau, udah lama di PPU. Baru beberapa bulan, 5 bulan, Bu. Oh, berarti ya semenjak menjadi CPNS ya? Siap, Bu. Iya, Bu. Eh, Setelah lulus, Bu. di Bandung, di Jawa Barat di mana? Dari Rancaikek, Bu, Kabupaten Bandung. Oh, gak jauh ya. Kalau anak saya itu kan sekolahnya dulu mondoknya tuh semua mana di Kuningan, di Kuningan. Oh iya, Bu. Saya di Bandung, Bu. Gak jauh ya. Oke, oke. Siap, Bu. Baik, makasih. Tapi kok orang Bandung suka gitu ya namanya ya jadi Iya, Bu. Beben gitu. Padahal lo namanya lo Oh, bagus. Mas Fitiano. iya, Bu. Kalau panggil Mas Fitian Kepanjangan, Bu. gampang. Kepanjangan namanya. Susah orang ngejanya. Gitu tuh. Siap, Bu. Orang Sunda kan susah ngomong F, Bu. Oh Makanya, gitu ya. iya. Allahu Akbar. Itu kalau orang Sunda ya susah ngomong F. Kalau orang Banjar itu susah ngomong antara U dengan O. Jadi huruf O itu semuanya dibaca U. Gitu ya. Oke, makasih Mas. Saya panggilnya Mas Fitian aja deh. Makasih Mas Fitian. Oke, lanjut. Siapa lagi? Silakan. Ada yang belum nih? Ayo, monggo, ayo. Ibu, Iya, silakan. saya Fitri Zahrotin Kustina dari BKPSDM Kota Samarinda. Izin, Bu. Wah, ini orang Samarinda. Siap, Bu. Bandung sebenarnya, Bu. Ya Allah, merantau juga. Hmm, Oke, 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 oke. Makasih Mbak Fitri. Backup apa? Siap, Di Bu. BKP SDM tadi ya? Siap, Bu. Oh, BKPSDM, Bu. berarti ininya Bu Fiona ya, Betul, Bu. kepalanya ya. Oke, ya beliau dulu alumni. eh Dulu beliau masih PIM 3 namanya. Kalau sekarang kan udah PKA ya. Ntar lagi beliau kayaknya tahun ini mau ikut ini tuh pelatihan PKN untuk eselon 2 ya. Baik, makasih Mbak Fitri. Lanjut. Siap, Bu. Iya, lanjut. Siapa lagi? Mas Raffi belum nih, kayaknya Mas Raffi. Mbak Dika. Yuk, yuk, silakan yuk. Ayo, Izin siap. Bu, Oke, siap. Silakan Mas Raffi. izin memperkenalkan diri. Raffi Gifari Pradana Putra, nomor daftar Rader 30, angkatan 7, Latsar CPNS 2026. Izin Bu. Dari asalnya? Saya asli kota Samarinda, Bu. Oh, orang Samarinda. Alhamdulillah. Ya, ya, makasih ya Mas Raffi. Oh, kalau Ya anak Bu. saya namanya Al Ghifari. Ya, ini kalau ini nggak ada alnya ya. Baik, makasih Mas Raffi. Lanjut, siapa lagi? Kalau Mas Raffi tadi dari mana? Eh, Samarindanya di mana? BKPSDM kah atau mana kah? Siap, saya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bu. Oh, oh, provinsi. Ya Bu, Provinsi Oh, Bu. bukan dari kota. Bukan Bu. Maksudnya saya Oh, asli kota Samarinda, cuma enggak penempatan maksud saya saya, di enggak provinsi. maksud saya berarti Anda PNS Pemprov ya? Iya Bu. Oh, ada juga ternyata dari Pemprov ya. Saya pikir ini dari Saya. kabupaten kota aja. Soalnya Pemprov kan biasanya dia di BPSDM tuh ininya apa?
eh, latsarnya tuh. Kan dia punya, kalau Pemprov kan punya lembaga pelatihan sendiri ya. Ya, Bu. Jadi tahun ini untuk yang di Mm-mm. BPSDM tuh kalau nggak salah P3K, Bu. Semuanya di situ, Bu. Oh, ya Ya, juga Bu. sih. Karena ribuan ya jumlahnya ya. Mbak Fitri tadi ada yang ngintip kayak itu Mbak Fitri, saya lihat di belakang Mbak Fitri itu kayak kenal saya itu. Ya Bu, saya di kantor Bu. Itulah seperti saya kenal gitu. Tadi yang di belakang Mbak Fitri itu ngintip-ngintip. Ya Bu. Oke, oke. Kasih Mas Raffi. Lanjut siapa lagi nih? Masih ada? Izin Bu, Iya, jangan Mbak Dika. perkenalkan nama saya Dika Kristina Ipasa. Saat ini saya bekerja di Dinas Sosial Kota Samarinda. Saya asli Kota Balikpapan izin. Oh, dari Balikpapan merantau ke Ya Bu, Balikpapan. Samarinda, tapi untungnya deket ya. Ya Bu, aman Bu, 2 jam aja. Jadi nggak repot ya, maksudnya inilah kalau mau pulang hari Jumat juga bisa gitu kan ya. Iya baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri ya. Jadi kita jumlahnya nih di kelompok ini. Ini tuh kelompok berapa ya? Dua ya? Kalau nggak salah ya. Dua apa satu ya? Oh, Bu, kelompok 1. Oh kelompok satu. Ya. Ada 10 orang ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini berasal dari ada yang dari PPU dan juga dari Kota Samarinda 2 dari Pemprov Kaltim 1 ya. Oke, baik terima kasih teman-teman. Oke teman-teman mungkin sebelum saya apa eh, lanjut dulu. Kemarin kan teman-teman di agenda ketiga itu dapat tugas ya kalau nggak salah ya. Iya, benar, Bu. Oke, dapat tugas untuk membuat 3 isu ya teman-teman ya. 3 isu yang konstekstual ya terkait tempat teman-teman bekerja sekarang. Kalau boleh tahu ini rata-rata udah berapa lama nih jadi CPNS? Izin menjawab, Bu. Ya, iya Mas. Berapa? Kalau untuk penajam itu mulainya dari Juni, Bu. Oh, Juni ya. Tempenya 1 Juni. Berarti udah kurang lebih 8 bulanan ya sekarang ya jadi CPNS ya. Iya, Bu. Ya ini memang harus segera dilaksanakan ya sesuai dengan peraturan kepalalan ya. Jadi maksimal teman-teman yang diangkat menjadi CPNS itu selama waktu kurang lebih 1 tahun maksimal itu harus segera dilaksanakan. Kalau enggak nanti dianulir ya jadi CPNS-nya. Baik teman-teman saya coba share screen dulu ya untuk materi kita. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Hmm. Nah, jadi teman-teman, sekarang teman-teman ada di yang namanya, kalau kemarin kan agenda 1 sudah, agenda 2 sudah, agenda 3 juga sudah. Nah, sekarang ada di agenda 4. Jadi di agenda 4 ini adalah proses gitu ya dari aktualisasi substansi yang akan teman-teman lakukan nanti ya dari setiap mata pelatihan, terutama pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Nah, jadi teman-teman tuh nanti produknya itu harus ada ya teman-teman ya, produk dari Latsar CPNS ini. Nah, ini nanti yang akan teman-teman biasakan gitu ya di dalam pekerjaan teman-teman sehari-hari. Jadi teman-teman akan melatih diri lah ya seperti itu untuk eh, melaksanakan apa yang menjadi teori itu menjadi sebuah pelaksanaan seperti itu. Inilah yang ada di agenda 4 ya teman-teman ya. Nah kalau ini kan keterkaitannya ya karena semua agenda itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya.
Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ini ya, keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3 seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau di agenda 1 kan teman-teman dapat eh, apa ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Kemudian juga teman-teman eh, mendapatkan tentang analisis isu-isu kontemporer. Nah, terkait analisis isu-isu kontemporer ini yang sekarang lagi rame ini, itu ya teman-teman ya, yang apa sih, yang penerima beasiswa LPDP itu yang dia bangga kalau anaknya bukan warga negara Indonesia. Ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Jadi hal yang bisa diangkat ke dalam apa, analisis gitu ya, isu-isu kontemporer ya teman-teman. Jadi ya, karena ini kan hangat ya beritanya gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan terkait dengan kecintaannya gitu ya kepada negara Republik Indonesia. Padahal dibiayain ya, suami istri, anak-anaknya pula gitu ya. Oh, itu oke lah, biar aja yang eh, melanjutkan kasusnya itu yang tingkat tinggi ya, karena yang saya ketahui kemarin kayaknya tuh sempat jadi ini ya pembahasan di DPR juga gitu ya, rame pokoknya. Sampai Pak Purbaya juga hadir ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di agenda 2 teman-teman semua mendapatkan nilai-nilai dasar ASN ya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahulah semua ya, dan tugas-tugasnya juga mungkin semua sudah eh, apa, mendapatkannya gitu ya, dan mengerjakannya. Nah, ini nanti di agenda kedua ini ada di dalam kegiatan aktualisasi kalian itu yang harus kalian biasakan. Nah, jadi dari setiap kegiatan-kegiatan yang nanti teman-teman buat itu harus mengakomodir semua nilai-nilai dasar ASN ini ya. Nah, kemudian juga ini ada agenda 3 terkait kedudukan dan peran ASN ya untuk mewujudkan smart governance. Ini yang barusan saja teman-teman terima ya kemarin ya, terakhir. Nah, itu dia mencakup manajemen ASN dan smart ASN. Jadi di dalam sistem manajemen ASN itu ternyata banyak sekali ya teman-teman ya. Itu teman-teman kalau print ya aturannya itu mungkin setebal apa ya, segini kali ya kitabnya ya, bisa jadi bantal. Jadi memang ternyata dulu pun ketika saya baru masuk menjadi ASN itu terkaget-kaget teman-teman. Duh, banyak banget aturannya ini. Harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Aduh, kok kayak terjebak gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu sampai hafal semuanya gitu ya. Cukup yang poin-poin saja yang teman-teman garis bawahi gitu ya. Jadi sambil-sambil dibaca-baca seperti itu. Nah, kemudian sekarang itu di agenda 3 ada Smart ASN ya teman-teman. Ini kenapa ada ya, karena memang apa, menjadi semacam keharusan ya saat sekarang itu. Bahwasanya apa, keterkaitan kita, ketergantungan kita dengan yang namanya IT itu sudah tidak bisa pisah-pisahkan lagi ya teman-teman ya. Apapun sekarang, baik di dalam eh, agenda 3 sendiri itu memang disampaikan gitu ya, salah satunya itu adalah Indonesia itu sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya namanya namanya emas ya. Ya harapannya kan semua berarti lebih profesional ya dalam segala hal. Ya mudah-mudahan itu semua nanti bisa terwujud ya teman-teman ya, dan saya memiliki keyakinan yang besar ya teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman itu direkrut menjadi seorang ASN itu seleksinya sangat-sangat ketat ya teman-teman ya. Itu beda dengan zaman saya. Masih ada yang campur tangan, apa,
orang tua misalnya, kolega gitu ya, keluarga, yang keponakannya gitu-gitu ya. Kalau pokoknya saya ingat itu CAT itu diberlakukan mulai tahun 2014 ya, dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi ya setiap tahunnya ya, perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari agenda 3 ini nanti teman-teman akan mencari isu-isu yang aktual, yang kontekstual ya, yang terjadi di tempat teman-teman. Kan pasti sudah 8 bulan bekerja itu pastilah ya menemukan misalnya beberapa permasalahan gitu ya, menemukan beberapa kendala gitu ya terkait pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu nanti yang coba teman-teman teropong gitu ya, sehingga akhirnya menjadi sebuah isu. Nah, nanti dari isu-isu tersebut dicarilah penyebabnya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu ya. Akhirnya muncullah gagasan-gagasan kreatif gitu ya untuk memecahkan apa yang menjadi eh, apa isu gitu ya. Dari apa yang menjadi penyebab dari isu yang teman-teman angkat seperti itu. Sehingga akhirnya nanti akan berubah gitu ya. Gagasan-gagasan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang eh, akan menjadi output ya dari eh, pelaksanaan kegiatan Latsar secara keseluruhan. Ditambah lagi nanti teman-teman juga akan mendapatkan penilaian ya, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, baik itu secara administrasi maupun secara substansi. Nah, itu biasanya yang akan memberi nilai adalah dari mentornya ya. Mentor itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Jadi di dalam agenda keempat ini atau agenda habituasi ini sebenarnya simpel saja ya teman-teman ya. Hanya 3 intinya. Yang pertama, teman-teman menemukan eh, apa? Menemukan ya isu atau masalah yang sering terjadi di unit organisasinya teman-teman. Nah, ini di sini ada kemampuan untuk berpikir kritis. Apa sih sebenarnya yang harus saya munculkan ya untuk mencari isu ini? Nah, kemudian dia juga ada keterkaitannya dengan agenda 3 dan agenda 1. Maka di agenda 1 juga teman-teman sudah diajarin ya untuk melakukan analisis ya terhadap hal yang terupdate ya, pada saat sekarang. Nah, kemudian yang kedua itu teman-teman eh, menemukan gagasan solutif gitu ya untuk memecahkan isu yang teman-teman angkat. Nah, dari 2 ini itu sebenarnya merupakan jalan ya, namanya kendaraan itu kan berarti jalan ya untuk menuju ke agenda yang berikutnya yaitu melakukan aktualisasi core values. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya, karena biasanya core values itu nilai-nilai yang terjadi di organisasi kita itu kan biasanya terbangun karena salah satunya kebiasaan ya teman-teman ya, kebiasaan yang sering kita lakukan gitu ya. Dan ini juga relate dengan agenda kedua teman-teman ya, dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan aktualisasi, teman-teman itu akan didampingi oleh mentor dan juga oleh coach. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, kalau kalau mentor itu berarti atasan kita langsung ya. Beliau lah yang mungkin bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang
kita misalnya lakukan hari ini seperti itu. Nah, itu mentor. Nah, jadi dia nanti akan memberikan persetujuan terhadap isu-isu yang kalian sampaikan. Nah, kemudian juga beliau juga sama akan memberikan bimbingan gitu ya, kepada teman-teman semua gitu ya terkait proses aktualisasi. Nah, kemudian juga menyepakati tentang penyelesaian kegiatan, memberikan dukungan penuh. Kemudian yang pasti nanti juga mentor itu akan memberikan bimbingan dan masukan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, mungkin seperti itu ya tugas dari mentor ya, selain tugas-tugas yang lainnya ini relatif apa ya, kalau kita berada di luar sana, bekerja di luar sana gitu ya, ya mungkin akan seperti ini juga ya kurang lebihnya gitu ya. Nah, kemudian eh tugas coach. Nah, ini dia tugas coach. Tugas coach itu ya yang pasti mensupport ya teman-teman ya. Apapun yang menjadi keputusan teman-teman dan mentor itu biasanya coach selalu mensupport. Berikan motivasi juga, tantangan. Kemudian juga melakukan monitoring gitu ya. Jangan kaget kalau misalnya lagi asik jum gini, teman-teman saya panggil namanya gitu ya. Kenapa lagi aku dipanggil? Misalnya seperti itu. Bukan apa-apa sih ya teman-teman. Dan itu supaya apa, teman-teman bisa tetap fokus gitu ya dalam mengikuti pelatihan ini. Nah, kemudian tugas yang berikutnya itu memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi, kemudian lagi terkait apa, hal-hal yang inilah yang apa yang berkembang ya di dalam proses apa penyusunan aktualisasi itu. Nah, ini biasanya juga sekolah itu memberikan feedback ya pada eh, apa ya namanya kalau kalian itu coaching-nya gitu ya. Saya kan coach, kalian itu adalah coaching gitu ya. Tuh. Nah, kemudian juga menyampaikan apa itu progres ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nanti biasanya kalau sudah selesai seminar di akhir apa bukan di akhir sih biasanya eh, di masa aktualisasi itu biasanya coachnya akan apa ya akan woro-woro gitu ya, woro-woro di grup gitu ya, gimana udah sampai mana progresnya, apakah kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Nah, itu akan biasanya akan di eh, apa ya akan disampaikan oleh coachnya masing-masing ya tugasnya untuk mengingatkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebablasan karena ada beberapa peserta itu baik itu latsar, baik itu kepemimpinan dan teman-teman ya. Sudah pertama begini aja ketemu sama mentornya, ketemu sama coachnya. Selebihnya nggak pernah ketemu lagi. Tapi tiba-tiba nanti di akhir udah menyampaikan ini apa udah menyampaikan hasil pekerjaan dari tugas-tugasnya gitu ya. Padahal belum pernah melakukan pembimbingan sebelumnya ya teman-teman. Baik. Nah ini sih yang teman-teman lakukan itu. Jadi sebenarnya aktualisasi itu menerjemahkan teori-teori yang sudah teman-teman dapatkan kemarin gitu ya dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 sampai dengan sekarang. Nah, itu diterjemahkan menjadi sebuah
praktek. Jadi bagaimana mengubah misalnya angka-angka tadi gitu ya menjadi sebuah praktek ya seperti itu. Nah, nanti dari konsep inilah akan memunculkan gagasan-gagasan dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, kalau habituasi itu proses pembiasaan diri ya untuk melakukan nilai-nilai yang ada gitu ya, yang kita yakini itu dapat memberikan kontribusi juga gitu ya kepada di tempat kita bekerja seperti itu. Teman-teman ya, terkait penilaian latsar CPNS. Teman-teman, saya boleh izin sebentar ya, kayaknya saya mau ke toilet dulu ya. Boleh ya, sambil ini dulu kali ya. Lihat sebentar ya. Latihan coaching bagi
Ya baik teman-teman kita lanjut ya. Nah, jadi di dalam em, apa penilaian teman-teman itu nanti ada beberapa ini ya, ada evaluasi akademik dan itu eh, tadi ya sudah teman-teman lakukan dan kemudian yang sebelumnya pada saat MOOC teman-teman kan juga ada melakukan evaluasi akademik. Nah, untuk evaluasi aktualisasi sendiri itu nilainya besar ya teman-teman ya. Jadi ada 50% ya. Jadi itu mencakup rancangan yang akan kita buat ini sama nanti setelah melakukan seminar rancangan ya, nanti pelaksanaannya pada saat habituasi. Nah, itu yang lebih besar juga. Nah, di rancangan itu teman-teman ada beberapa kriteria tuh. Nah, jadi dari beberapa kriteria itu juga ada persentasenya ya teman-teman ya. Bagaimana rencana aktualisasi itu dikaitkan dengan agenda ketiga. Kemudian di dalam kegiatan yang kita buat itu, nah, ternyata banyak hal-hal baru, banyak apa gagasan-gagasan kreatif yang ada sebelumnya gitu ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini juga besar ya nilainya teman-teman ya. Nah, kemudian juga tahapan-tahapan dari kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Nah, yang paling penting juga di dalam kegiatan itu, aktualisasi itu dia harus mengakomodir. Saya katakan harus ya karena kalau yang lalu-lalu itu biasanya dari 7 nilai berakhlak itu kita hanya minta 3 ya teman-teman ya dari kegiatan itu yang mungkin masuklah di dalam nilai-nilai berakhlak. Tapi sekarang itu harus, jadi semuanya harus masuk ya ke 7 agenda berakhlak itu. Nah, kemudian teknik komunikasi. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya dalam bagaimana kita melakukan penyajian gitu ya terhadap aktualisasi yang kita lakukan. Nah, kalau yang di pelaksanaan ini 30% ya teman-teman nilainya. Jadi nanti akan dilihat output gitu ya dari capaian pelaksanaan kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Kemudian yang paling penting itu manfaat dari aktualisasi tersebut. Apakah aktualisasi itu bisa menjawab permasalahan, bisa memecahkan permasalahan yang ada di unit organisasi teman-teman masing-masing. Nah, kembali teknik komunikasi juga apa 5% ya teman-teman ya dalam teman-teman menyampaikan. Nah, kemudian nanti di sini juga ada penilaian evaluasi sikap perilaku. Di dalam penilaian evaluasi sikap perilaku ini itu ada nilai dari penyelenggara. Penyelenggara itu ya eh, penyelenggara pelatihan teman-teman yang biasanya menjadi evaluator, yang menjadi PIC itu kan dia diminta untuk memberikan penilaian. Jadi makanya teman-teman kalau apa lagi ngezoom gitu ya, itu harus dibuka kameranya gitu ya, karena mau dilihat gitu ya gimana ininya ya keseriusannya. Salah satunya itu ya teman-teman ya. Nah dari asal instansi teman-teman juga memberikan ya penilaian gitu ya kepada teman-teman. Nah untuk PKTBT-nya itu murni dari instansi ya yang memberikan penilaian. Untuk skornya teman-teman bisa lihat ya. Oke, lanjut. Nah, nanti teman-teman juga akan berhadapan dengan yang namanya penguji atau narasumber. Jadi, penguji itulah nanti yang akan mengecek apa kegiatan atau aktualisasi yang sudah teman-teman lakukan. Apakah ini udah benar? Apakah ini sesuai gitu ya? Apakah ini pas gitu ya dengan agenda 3 atau agenda 2? Nah, tapi penguji juga sebenarnya memberikan motivasi. Jadi dia juga memberikan semangat ya buat teman-teman untuk melakukan eh, apa, kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman rencana. Nah, yang pasti dia memberikan nilai secara akademik dari hasil rancangan yang sudah teman-teman sajikan. Nah, penguji juga bisa melakukan intervensi teman-teman. Jadi bisa jadi nanti rancangan yang sudah teman-teman buat itu
mungkin akan diminta untuk dirombak gitu ya oleh penguji. Tapi biasanya nggak semuanya. Hanya beberapa saja yang mungkin perlu ditambahkan seperti itu. Nah, dan juga mungkin nanti biasanya itu penguji juga akan memberikan tantangan-tantangan baru. Jadi misalnya kalau dia lihat, wah ini kalau kegiatan ini tuh bagusnya tahapan kegiatannya tuh ini. Boleh nggak saya minta misalnya seperti itu. Ditambah nih, saya kasih challenge misalnya seperti itu. Nah, itu yang apa bisa dilakukan oleh seorang penguji. Dia juga memberikan tantangan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya teman-teman terkait sistematika rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman bisa lihat dari mulai halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman konsultasi mentor, konsultasi coach, kemudian kata pengantar, daftar isi, hingga identitas peserta. Tapi jangan khawatir terkait apa halaman persetujuan ini sih biasanya eh, nanti setelah misalnya apa isu aktualisasinya itu disetujui sehingga menjadi sebuah rancangan. Nanti biasanya kan kita mintakan juga seperti itu. Nah, kalau lembar pengesahan ini sih biasanya kalau sudah diuji gitu ya oleh penguji seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi hmm, jangan khawatir ya. Kemudian ini ada lembar konsultasi mentor. Jadi nanti setiap teman-teman itu ketemu dengan apa mentornya masing-masing gitu ya, teman-teman harus meminta gitu ya tanda tangan beliau. Jadi bisa dilihat kan selama sebulan itu berapa kali misalnya si A si B itu melakukan konsultasi. Karena pernah juga terjadi teman-teman pada saat seminar rancangan coachnya mentornya itu ngambek ngambek nggak mau mendampingi si peserta. Setelah diusut-usut ternyata si peserta itu nggak pernah laporan sama mentornya. Nah, gimana saya mau tahu Bu, apa yang dilakukannya kalau dia nggak pernah melaporkan? Nah ini repot juga ya kalau seperti. Nah kalau mutung gimana coba kan nggak bisa, nggak boleh kita apa seminar itu tanpa kehadiran seorang mentor. Nah, dialah yang paling tahu terkait unit organisasi teman-teman kerja. Nah, dan kayak biasa yang lainnya juga ada konsultasi coach ya, nanti akan saya kasih tanda tangan saya scanan gitu biar nggak repot teman-teman. Nah, kemudian nanti kayak biasa ada keterangan sama identitas peserta. Nah, jadi nanti di bab 1 teman-teman itu intinya itu membuat profil instansi. Profil instansi itu ya profil dari atas ya maksudnya misalnya instansinya BKPSDM. Nah, kemudian nanti apa tupoksi dari unit kerja kita. Misalnya kita ditempatkan di bagian perencanaan. Nah, itu kan unit kerja kita ya. Nah, itu yang terakhir itu adalah profil jabatannya teman-teman semua. Oh, saya seorang ABCD, misalnya seperti itu. Nah, itu yang ada di dalam pendahuluan. Nah, kalau di dalam agenda kedua, itu semuanya murni terkait review pembelajaran. Nah, kan sudah dapat semua ya. Oh, agenda sikap perilaku, agenda nilai-nilai dasar ASN, kemudian agenda kedudukan dan peran ASN. Ini jadi di apa ya, dinarasikan ya teman-teman. Disebutkan gitu ya apa yang sudah Anda dapatkan di dalam agenda sikap perilaku bela negara. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian eh, sama dengan agenda nilai-nilai dasar ASN. Jadi yang ketujuh agenda tadi teman-teman buat ya ringkasan
Nah, kemudian juga tiganya jangan lupa direview lagi apa yang sudah teman-teman dapatkan selama mengikuti pelatihan Latsar CPNS ini secara daring ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke bab 3 isu aktualisasi. Nah, disinilah kita akan mulai mencari. Kan teman-teman sudah nih ya, sudah melakukan identifikasi dengan 3 isu ya yang ada di unit kerja teman-teman masing-masing. Nah, nanti kalau sudah 3 isu ini ada, nanti baru teman-teman lakukan yang namanya apa eh, analisis. Nah, analisisnya itu bisa menggunakan analisis Fishbone ya. Jadi selama ini kita itu bisa menggunakan analisis Fishbone ya teman-teman ya. Kemudian eh, jadi teman-teman kan tetapkan tuh dari 3 isu yang sudah ada, teman-teman tetapkan hmm, apa yang terpilih. Nah, jangan lupa ini terkaitannya pasti dengan agenda ketiga ya untuk penetapan isu-isu aktualisasi ini. Nah, kemudian di bab 4, nah ini baru akan bicara terkait eh, apa kegiatan-kegiatan yang coba teman-teman aktualisasikan. Terus nanti ada gagasan pemecahan isu, ada matriknya, ada juga rencana jadwal kegiatannya seperti itu. Oke, ini terkait dengan sistematika rancangan ya teman-teman ya. Nah, ini yang lebih agak detailnya sedikit. Nah, dari penetapan isu terpilih ini, eh, kita biasanya memakai USG ya teman-teman ya. Jadi di dalam penetapan isu terpilih ini, biasanya itu akan melibatkan pihak lain seperti mentor, mungkin juga rekan kerja kita gitu ya. Mungkin mereka lah juga yang paling tahu ya teman-teman ya terkait apa hilang sebentar kameranya ini ya, kameranya mendongak sebentar. Aduh, ini agak-agak ini kamera. Biasanya dia ini dari hasil masukan ya kita dengan mentor, dengan rekan kerja kita sehingga akan menghasilkan isu-isu yang oh ternyata ini relevan gitu ya, relate dengan keadaan yang terjadi sekarang di unit kerja kita. Nah, nanti setelah teman-teman mendapatkan isu terpilih, nah kemudian diberikan narasi untuk urgensitasnya seperti apa, keseriusan dari masalah ini seperti apa, serta perkembangan dari isu ini tuh bagaimana, maka dia pasti akan mampu menjawab tantangan 5 tahun ke depan misalnya, atau mungkin hanya pada saat itu saja. Ini ya latar belakang untuk penetapan isunya. Dan kemudian setelah ketemu, nah baru teman-teman narasikan isu yang terpilih itu dengan agenda ketiga pada bagian penetapan isu yang terpilih. Nah kemudian nah ini ada poin-poin gagasan pemecahan isu yang terpilih. Nanti kita tambahkan juga dengan narasi-narasi ya dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, pada poin matrik itu biasanya harus memasukkan seperti yang saya katakan tadi, ada nilai-nilai berakhlaknya ya yang dapat yang menjustifikasi kegiatan-kegiatan yang kita
lakukan. Nah, kalau ini untuk laporan implementasinya ya. Ini mungkin saya skip saja karena nanti ini eh, pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Setelah kita akan menyelesaikan gitu ya tahapan implementasi kita. Nah, ini ya teman-teman ya, persentase penilaian perencanaan tadi. Jadi, bisa teman-teman lihat ya ketika isu itu diangkat itu aktual, kemudian dapat dianalisis dengan baik, dan paling penting itu ada bukti-buktinya gitu ya, dan keterkaitannya dengan utilisasi agenda ketiga. Nah, ini paling tinggi nilainya. Tinggi nilainya itu. Oke. Nah, ini terkait gagasan kreatif dalam pelaksanaan. Jadi semakin banyak gagasan baru yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, itu berarti semakin besar juga gitu potensi untuk mendapatkan nilai 100 itu juga sangat mungkin gitu ya. Nah, biasanya dari isu-isu kegiatan itu tadi maksimal um, minimal 3 ya teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan yang teman-teman ciptakan itu minimal 3. Tapi kalau saya sih biasanya saya minta kunci saya itu untuk membuat eh, membuat 4 ya, 4 kegiatan ya, supaya nggak ini ya. Kalau misalnya harus dirubah, ada gantinya gitu. Nah, ini untuk tahapan yang tahapan kegiatannya ya teman-teman ya. Jadi, jika kegiatan yang dipilih itu relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan, maka dapat diberikan nilai seperti yang teman lihat ya. Jadi ada yang ini gitu ya. Oh, tapi ini lupa saya ngasihkan penguji ya ini ya teman-teman ya. Apakah kegiatan teman-teman itu relevan gitu ya dengan penyelesaian isu yang harus seperti itu teman-teman ya. Nah, kamu tadi juga seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Penilaian dan aktualisasi. Jadi semua itu paling tinggi berada di level 4 ya teman-teman ya untuk penilaian. Jadi biasanya di dalam bab 1 itu dia terdiri atas profil instansi. Jadi termasuk gambaran organisasi dan tugas fungsi teman-teman ya. Biasanya itu yang ada di bab 1 itu. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, dari mulai kepala, kemudian kabak admin, kabak apa, sampai misalnya kasbag apa, seperti itu. Nah, itu yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, yang paling penting juga teman-teman itu harus memasukkan visi dan misi gubernur yang tahun 2026 sampai 2030. Jadi harus itu teman-teman seberapa ini organisasi itu mempengaruhi performa kinerja kita gitu ya. Karena sekarang kan dengan adanya ESKP itu ya diharapkan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab di bawahan itu akan ngeling gitu ya dengan jabatan pimpinannya masing-masing. Jadi kita ini sebenarnya membuat ini itu ya karena karena turunan gitu ya dari yang renstranya ya, dari renstra organisasinya. Nah, dia mengerucut menjadi tupoksi di mana tempat kalian bekerja, siungan. Setelah itu terakhir baru uraian dan uraian tugas jabatan semua ya.
Nah, jadi nanti di bawah itu kan ada namanya review pembelajaran. Jadi teman-teman ya buatkanlah reviewnya gitu ya. Sekarang itu terserah aja gitu ya. Seimajin teman-teman, tapi harus mampu menjelaskan tentang agenda-agenda yang sudah teman-teman lalui seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini tadi terkait itu ya apa ini maksudnya struktur organisasi. Jadi dia tuh harus nyambung dengan figurnya organisasi seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Terkait dari isu aktualisasi ini sendiri, teman-teman itu bisa ada 3 nih yang bisa kita lakukan. Bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada orang lain, dan juga melihat atau mengobservasi proses kerja. Banyak sih kalau kita mau identifikasi gitu ya. Ketika kita menanyakan kepada diri kita sendiri gitu terkait misalnya latar CPNS. Apakah kita sudah mampu dengan penuh tanggung jawab gitu yang melaksanakan misalnya tugas ini seperti itu. Pernah banyak juga teman-teman kemarin itu yang udah masuk-masuk akhirnya pada mengundurkan diri. Di angkatan saya saja yang angkatan 9 itu 1 orang yang mengundurkan diri. Kemudian yang di angkatan berapa lagi itu ada juga yang mengundurkan diri. Hal yang ada di dalam pikiran mereka ya sehingga mereka mengundurkan diri ya. Ini bentuk-bentuk pertanyaannya ya teman-teman bisa lihat ya pada diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Nah kalau pada orang lain itu seperti apa. Kita harus tahu, harus bisa menilai dan mengukur. Saya itu ternyata dalam pekerjaan itu kok lelet banget seperti itu. Nah ini yang bisa kita tanyakan kepada orang lain gitu ya. Gimana kira-kira untuk mengupgrade-nya? Nah, teman-teman juga bisa gitu ya melakukan observasi gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan misalnya di, di kantor kita ya seperti itu. Apa saja yang biasanya menghambat dan berjalan tidak sesuai dengan menjadi bentuk-bentuk atau bagian yang bisa coba kita telusuri gitu ya ketika kita ingin ketika kita ingin mengambil sebuah isu itu dari aktualisasi data. Nah selanjutnya ini contoh aja ya. Bentar. Nah kalau di contoh ini kan ini misal aja ya. Tidak adanya SOP. Nah apa masalah yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya SOP? Misalnya dalam hal pengurusan KTP. Oh ternyata waktu tunggu yang tidak jelas dalam pembuatan KTP. Jadi isunya adalah ketidakjelasan waktu progres dalam pengurusan. Kemudian untuk mengetahui masalahnya kita dapat melihat dengan kondisi yang real terjadi saat ini. Karena dengan kondisi real yang terjadi saat ini kita akan lebih mudah gitu ya untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya ini kalau kita melihat susunannya ya bentuk-bentuk dari apa itu namanya siklus dari isu-isu kita. Jadi isu-isu yang kita angkat itu yang paling penting itu menceritakan kondisi saat ini. Nah kemudian juga akibat langsung yang dirasakan jika misalnya isu ini tidak segera tertangani. Kemudian, nah ini potensi masalah yang ditimbulkan jika isu ini tidak segera
tangani. Kemudian keterkaitannya dengan agenda ketiga ini juga menjadi sangat sangat penting ya teman-teman ya. Baik, seret juga ya ternyata. Nah, ini coba kita breakdown lagi ya terkait ketidakjelasan waktu proses pengurusan KTP itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat di sini kondisi saat ini tuh ternyata masyarakat itu tidak tahu gitu ya berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk membuat sebuah KTP dari mulai kelengkapan berkas sampai dengan mendapatkan KTP-nya seperti itu. Nah, kemudian juga dampaknya nih apa yang akan ditimbulkan gitu ya dari waktu atau proses pengurusan KTP ini jika lambat. Pasti kan macam-macam ya. Ya salah satunya pelanggan kecewa gitu ya. Atau mungkin dari pemerintahan itu citranya menjadi buruk karena pelayanannya yang tidak efektif dan efisien. Nah, kemudian apa kondisi yang akan dicapai dalam pengurusan KTP itu, gitu ya? Apakah masyarakat itu dapat mendapatkan informasi yang tepat ataukah tidak ya seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita konsul dengan mentor, mendapatkan isu yang terpilih, nah baru isu itu dijabarkan. Jadi teman-teman menjabarkannya itu boleh menggunakan USG. Kalau aplikasi ini sudah jarang kami gunakan ya teman-teman ya. Jadi kami menggunakan USG, urgensi, seriusness, dan USG. Growth-nya, pertumbuhannya dari kasus tersebut ya teman-teman. Jadi setiap indikator itu dapat diberikan bobot 1 sampai dengan 5 seperti itu. Ini terkait isu atau BSK ini yang paling penting bagaimana gitu ya ketika masalah itu muncul tetapi tidak tertangani dengan cepat gitu ya dengan segera. Dapat keluhan responnya masih 5 hari yang lagi tunggu yang mengeluhkan datang lagi misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian jika masalah tersebut terjadi, apa yang akan hilang gitu ya, atau apa yang akan terdampak gitu ya dari resikonya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai memilih gitu ya, bagaimana kalau secara luas dampak yang ditimbulkan. Kemudian jika misalnya masalah itu tidak segera teratasi, apa yang paling terdampak gitu ya? Mungkin pekerjaan kita menjadi lambat gitu ya. Mungkin juga kita mengerjakannya tuh asal-asalan misalnya gitu ya. Karena itu tadi memang namanya akar masalah ini betul-betul harus real dan nyata ya terjadi dan ada di sekitar kita. Nah ini terkait urgensi dari PSG ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat ya, nanti coba akan saya sharekan juga materinya ya teman-teman ya. Ya udah grup. Oh iya, kalian belum punya grup ya berarti ya. Grup coaching ya. Nanti salah satu dari kalian buat saja grupnya, nanti invite temannya dan saya ya, supaya kita bisa berkoordinasi di dalam grup tersebut. Itu teman-teman bisa baca aja ya.
USG-nya itu. Sekarang kita lihat. Ini ketika kita mencari USG ini, kita juga bisa melihat patokannya ini teman-teman. Bertanya why gitu ya. Sampai kita dapat menemukan akar masalah. Nah, nanti kalau sudah teman-teman mendapatkan jawaban why ini gitu ya, akar masalahnya itu apa. Nah, baru nanti bisa diketahui pakai diagram fishbone. Jadi si diagram fishbone ini kita masukkan ke dalam laporan. Nanti baru kita urai. Oh, ternyata nanti masalah itu masukkan di kepalanya ya teman-teman. Nah, nanti baru di badan-badan itu dituliskannya itu bisa menyangkut materialnya seperti apa, material apa yang tadi sarana dan prasarana mungkin seperti itu ya, rulesnya bagaimana, aturannya gitu ya, kemudian ini yang kesiapan anggarannya gitu ya, jika memang ada, dan dari segi manusianya, metodenya, hingga sampai ke lingkungannya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi isu yang terpilih nanti. Nah, ini tadi ya contohnya gitu ya. Kita breakdown lagi. Oh, ternyata oh ini belum ya. Yang ini ya. Nah, ini analisis USB-nya ya teman-teman. Jadi ceritanya ini tuh tulang ikan ya. Ini tuh kepalanya ya teman-teman ya. Nah, permasalahannya itu ada di sini gitu ya. Nah, nanti penyebab-penyebabnya ini teman-teman masukkan di dalam tulangnya itu sehingga bisa menjadi kegiatan-kegiatan solutif seperti itu. Ini triknya ya kurang lebih ya. Oh, jadi ternyata didapat permasalahan teman-teman. Wah, yang pertama, oh, antrian pemohon itu banyak menumpuk. Nah, ternyata wah yang kedua namanya pemohonnya aja banyak ya, pasti semua pemohon kan menginginkan untuk dapat dilayani. Nah, ternyata setiap orang itu beda-beda ya teman-teman ya. Ternyata pelayanan yang nggak bisa kita mematok misalnya ini 1 menit saja, yang nggak mungkin juga gitu ya. Kita kan nggak tahu ya karakteristik orang-orang di yang datang ke kita itu seperti apa. Ternyata wah yang ketiga dilihat, oh, ternyata karena verifikasi dan entry data yang dilakukan itu masih dilakukan secara manual gitu ya. Nggak ada yang mau secara digital, padahal jauh lebih cepat ya teman-teman kalau secara digital. Dan ternyata lagi setelah ditelusuri yang berikutnya, adanya sistem digital yang melatar belakangi. Nah, kemudian yang kelima ini dari sisi anggaran. Nah, berarti tidak mungkin kita melaksanakan misalnya tahun ini karena kita masih di ini apa efisiensi anggaran. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ini masuk sebagai CPNS ini di era efisiensi anggaran ya teman-teman. Ya, teman-teman nanti nggak banyak jalannya gitu ya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Untuk mengoptimalisasi anggaran, bikinlah kegiatan-kegiatan di luar Kalimantan sana. Supaya apa? Ya, penyerapannya kan menjadi lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin kalau misalnya why-nya itu terkait dengan anggaran ya teman-teman ya. Nah, nanti akhirnya diketahui gitu ya akan masalahnya. Oh, ternyata di sini tuh akar masalahnya gitu ya. Yang bisa kita simpulkan. Nah, kemudian kita baru dapat melihat gitu ya, apa nih
solusi-solusi dari kegiatan yang kita lakukan tadi gitu ya. Oh, berarti langkah awalnya kita harus karena kita nggak tahu, kita lakukan identifikasi dulu kebutuhan masyarakat itu sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian baru kita membuat aplikasi yang sederhana untuk melakukan misalnya pencatatan. Kalau memang di kegiatan itu ada yang sifatnya pencatatan ya atau administratif. Nah, kemudian juga ternyata kita memerlukan buku panduan. Jadi namanya buku panduan itu kita bikinnya kecil aja misalnya supaya orang mudah seperti itu untuk membacanya dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan juga sosialisasi ya teman-temannya untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman memulai diagram fishbone tadi ya teman-teman. Nah, jadi waktu tunggu pelayanan administrasi kependudukan terlalu lama. Nah, ini taruh di kepalanya si ikan seperti itu. Ternyata pada ditelusuri dari segi teknologinya dan cara pasnya, oh belum ada nih sistem digitalnya gitu ya yang terintegrasi. Kemudian dari segi lingkungan, ternyata sempit ruangan di sana gitu ya. Kursinya terbatas, pemohonnya banyak, akhirnya pada yang banyak yang berdiri gitu ya. Padahal mungkin suasana di kantor pada saat itu sedang ramai ya, banyak yang akan dikerjakan, jadi kayaknya kurang kondusif seperti itu. Nah, kemudian misalnya dari sisi manusianya, oh ternyata jumlah pegawai itu kurang dan ternyata kemampuan IT-nya pegawai juga sangat-sangat minim misalnya seperti itu. Itu terkait dengan usianya ya teman-teman ya, SDM-nya. Ini yang terkait dengan anggaran. Oh ternyata dari sisi anggaran itu kurang mendukung karena memang anggaran kita itu kan efisiensi semua. Ya betul sekali teman-teman. Jadi sama kami pun juga di sini seperti itu. Perjalanannya sudah tidak ada lagi kecuali hanya penghapus. Jadi kalau staf ya kerja 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 dan kerja di kantor. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa sih kita tuh keluar keluar kantor biasanya sih dengan undangan ya teman-teman. Misalnya dari instansi SDM kota kabupaten PPU misalnya. Eh, ingin apa ya menambah misalnya jumlah tugasnya gitu ya karena manusianya yang sedikit tadi ya untuk memberikan pelayanan tapi kan nggak bisa juga serta merta begitu ya karena kita merasa kurang langsung lapor ke pegawaian langsung dikasih ya enggak. Eh, jadi ya kita itu pada intinya diminta gitu ya secara halusnya gitu ya bagaimana bisa eh, eh, posisikan diri gitu ya sebagai orang yang bekerja dengan apa ya maksudnya tidak hanya satu gitu loh teman yang dikerjakan jadi kayak semacam rangkap gitu ya apa yang dikerjakan kayak kami di sini di teman-teman merangkap jadi operator gitu ya pembelajaran gitu ya jadi coach gitu ya merangkap jadi fasilitator merangkap jadi IC pelatihan gitu ya nyiapin link Zoom meeting gitu ya nyiapin Google Drive untuk mengumpulkan tugas nah itu yang kami kerjakan jadi nggak ada yang cuma kerjain cuma satu gitu ya semua di rangkap-rangkap tapi sih ini kalau secara psikologi saya kurang setuju ya teman-teman ya karena kalau seperti ini tuh merangkap-rangkap itu itulah yang bikin kita itu menjadi pikun gitu ya teman-teman
multitasking jelek teman-teman. Itu dia mempercepat proses lupa gitu ya di dalam memori kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ya apa ya, kalau banyak pekerjaan ya nggak apa-apa lah. Tapi yang penting apa? Selesai gitu ya pekerjaannya. Itu yang paling penting. Entah caranya bagaimana gitu. Ya teman-teman aja lagi yang paling mengetahui. Nah itu terkait dengan SDM. Oh ternyata dari sisi anggaran nggak ada dana. Jadi gimana pun kita akan susah di sana seperti itu. Tapi jangan khawatir. Kita itu sebenarnya ketika dihadapkan pada suatu situasi, nah itu pasti akan apa ya, pasti akan berusaha untuk menyesuaikan kan. Oh ternyata kalau begini tuh harus ini. Oh ternyata kalau aku mau begini tuh harus begini gitu. Jadi kita akhirnya tahu gitu ya. Oh dengan tiadaan anggaran ini jangan sampai menghentikan atau menyurutkan langkah kita untuk memberikan kontribusi gitu ya kepada daerahnya teman-teman masing-masing. Tadi terkait dengan media. Nah, ada juga dari sisi administrasi dari apa dari metode. Nah, metode sama ya bisa dilihat. Nah, terkait dengan selaku materialnya. Nah, ini banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ternyata. Nah, ini kan memakan waktu, makanya kan kemarin tuh saya sempat nyari di angkatan berapa ya. Uji saya cari rumahnya. Ternyata dia itu bikin sistem ini tuh enggak ini ya teman-teman, enggak kurang nyambung gitu ya dengan alur, apa bukan alur sih ini, kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki gitu, yang diinginkan seperti itu. Nah ini bisa, tapi sebenarnya sih teman-teman tidak semua yang ada di diagram fishbone terkait dengan mesin, money, metode, material itu harus muncul ya teman-teman ya. Mungkin bisa hanya 4 saja gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus semuanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini manfaatnya ya teman-teman. Bisa baca saja nanti. Nah, ini ruang lingkupnya ya dari aktualisasi yang kita lakukan. Jadi kayak lokasinya, kayak fokusnya di mana, itu semua diuraikan ya. Pihak-pihak yang terlibat misalnya, itu semuanya harus diuraikan seperti itu. Ini sama ya. Nah, ini nanti saya semuanya breakdown ke matrik-matriknya. Jadi ternyata dengan ini tadi, nah dengan diagram fishbone tadi dapatkan, oh ternyata untuk mencarikan solusinya untuk pembuatan nomor KTP, pembuatan KTP yang lama tadi, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan. Itu kegiatannya, aku identifikasi. Nah, tahapannya dirincikan lagi dari mulai melakukan observasi, melakukan wawancara, sampai mengidentifikasi bagian yang memang memakan kebutuhan yang lama. Nah, dari segi yang kedua itu misalnya untuk menangani isunya dengan membuat aplikasi sederhana menggunakan Google Sheet. Nah, ini kan harus didesain dulu. Jadi tahapan-tahapannya itu untuk pembuatan aplikasi itu harus dibuat dulu, diuraikan satu persatu. Seperti itu. Nah, terkait misalnya buku panduan. Kalau buat buku panduan ini kan kita pastinya
Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk yang buku panduan, kan kita pasti mencari, mengumpulkan materi terkait dengan misalnya buku penyusunan buku panduan, misalnya seperti itu. Nah, baru kita buat misalnya di dalam buku itu step by stepnya seperti apa. Jadi Bapak mendesain ya teman-teman. Seperti apa hasilnya. Nanti outputnya teman-teman buat. Oh, dari melakukan observasi, mewawancara, mengidentifikasi, merumuskan hasil yang kita dapatkan adalah dokumen kebutuhan, misalnya aplikasi pencatatan. Nah, siapa saja aktor yang terlibat. Nah, itu perlu juga disampaikan. Misalnya yang terlibat itu adalah kabit saya Bu, dengan saya sendiri secara pribadi, dan ada beberapa teman-teman yang saya coba untuk melibatkan. Misalnya seperti itu aja. Gak ada masalah ya. Nah, nanti setelah aktor yang terlibat, ini sebenarnya baru kalau untuk kolom Oktober, week 1, 2, 3 itu nanti ada halaman tersendiri ya teman-teman. Nah, jadi nanti setelah ini baru nanti teman-teman setelah aktor yang terlibat nanti keterkaitannya dengan agenda tiga, agenda nilai berakhlak. Nah, jadi nanti teman-teman buatkan itu bagaimana keterkaitan melakukan proses pelayanan. Oh, dalam melakukan proses pelayanan itu mengedepankan misalnya berorientasi pelayanan, misalnya seperti itu. Jadi tinggal pincar-pincar teman-teman saja membuat itu formulasi kalimatnya ya, teman ya, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini oh ya, ini ada ya teman-teman ya. Tadi kan ini ya sama. Nah, ini tabelnya ya teman-teman bisa lihat. Nah, tadi sama sih yang di sebelumnya tadi, tinggal dimasukkan aja lagi ke sini gitu ya. Nah, apa ini? Misalnya apa kan banyak kegiatan ya, berarti mungkin tambah banyak yang kita buat gitu ya. Tambah beragam lagi, sebenarnya biasanya sukanya stuck di situ. Aduh, apalagi ya ini untuk misalnya nilai harmonis gitu ya. Kayaknya semua sudah ada di setiap kegiatan gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ini yang kita lakukan berikutnya, yaitu membuat timeline waktu pelaksanaan. Nah, ini kita rencanakan minggu pertama itu ngapain, minggu kedua itu ngapain, minggu ketiga itu ngapain, minggu keempat itu ngapain. Nah, kalian ini termasuk yang beruntung ya. Kalian seminar rancangannya kapan kok di angkatan kalian ini? Bulan Mei, Bu. Banget bulan Mei. Rancangan itu udah Aktualisasinya itu ya, aktualisasi. rencananya itu Rancangannya kapan? 10. Habis ya Lebaran? 10 Maret, Bu. Oh, berarti habis Lebaran ya? Maret sebelum Masih puasa ya teman-teman ya. Aduh, udah mau Lebaran aja. Dua pikiran saya itu ya. Oh iya ya, berarti masih angkatan ke-7 ini masih dalam posisi puasa ya. Itu 7 ya, bener ya? Bener ya, angkatan ke-7 kalian ya. ya, Bu. Dalam keadaan puasa ya berarti ya. Teman-teman ini ya, seminarnya. Nah, ini nanti dibuat timeline ya teman-teman ya. Kira-kira berapa minggu teman-teman melakukan kegiatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Nah, kalau ini sih biasanya yang coach lakukan ya. Coach itu plan ya, melakukan perencanaan terkait ya, biasanya ini hasil dari yang teman-teman sampaikan gitu ya. Nah, setelah melakukan pemetaan gitu ya dari apa yang kalian sampaikan, nanti baru si coach akan melakukan perencanaan ya. Seperti apa yang paling cocok misalnya untuk
isu-isu yang teman-teman angkat. Nah, kemudian juga itu melakukan checking ya, apakah udah bener apa belum nih, udah sejalan apa belum ini dengan yang